Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Nama ba'du. Yang saya hormati jamaah Masjid Al Jannah rahimakumullah. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa selalu istiqomah di dalam sholat berjamaah di masjid kita ini. Calon-calon penghuni surga, semoga yang kecil maupun yang besar, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, baik yang belum kawin maupun yang belum sunat. Kita bersyukur bisa bersama-sama sebagai keluarga muslim untuk memakmurkan masjid kita ini. Siapa lagi yang akan memakmurkan kalau bukan kita sendiri? Kapan lagi kalau tidak mulai sekarang? Semoga masjid kita ini akan selalu makmur dengan jamaah kita semuanya dan juga dengan kajian Islam yang secara rutin bisa kita lakukan. Nah, sholawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia. Dan marilah kajian kita awali dengan doa, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Bapak Ibu sekalian, hari ini hari Ahad tanggal 15 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah. Jadi kalau dihitung-hitung kita ini ternyata hanya tinggal hitung hari, karena bulan ini bertepatan dengan bulan Jumadil Akhir, maka bulan depan, bulan Januari itu bertepatan dengan bulan Rajab. Dan kalau setelah bulan Rajab, maka bulan Februari bertepatan dengan bulan Sya'ban. Dan insya Allah sekitar awal Maret kita akan berpuasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kajian tentang tarbiyatul aulad fil Islam ini, atau yang lebih keren dikenal dengan Islamic parenting, itu dibutuhkan oleh banyak orang, karena memang kegelisahan itu tidak hanya di keluarga-keluarga yang sudah punya anak dewasa, tapi juga anak-anak yang masih kecil-kecil, seperti yang tadi lari-lari tadi. Mana anaknya yang lari-lari? Nah, kita senang masih bisa melihat anak-anak lari-lari di masjid ya, daripada lari-lari di gereja, ya kan? Nah, nanti lama-lama anak itu akan dia terbiasa melihat suasana, oh ternyata kita ini di masjid tempatnya orang beribadah. Nah, dari beberapa hadis yang sudah kita kaji di beberapa pertemuan yang lalu, kita memang tidak harus selesai ya, karena memang hadis-hadis tentang pendidikan anak itu sangat banyak sekali. Untuk itulah mari yang penting kita bisa istiqomah, dan bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kalau tidak salah kita masuk ke hadis ini, betulkah? Yang lalu sudah sampai belum ini? Tentang kesalehan anak bermanfaat bagi orang tuanya meski setelah meninggal dunia. Seingat saya
Ya benar ya. Sekarang ketiga ya. Nah ya, nanti saling mengingatkan. Nah baik, mari kita baca bersama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya lupa lagi bawa pointers. Memang kalau sudah associate profesor tuh mulai memorinya mulai terganggu, jadi semakin terkurangi ini. Ya, an Abi Hurairah, mari. Radhiyallahu anhu anna Rasulullahi. Kalau sudah ada begini nih singkatan dari sallallahu alaihi wasallam. Ya, mari. Sallallahu alaihi wasallam. Qala idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin illa min sodaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yada'ulah. Ya, kita pelan-pelan membaca hadis tidak sama dengan membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran itu diawali dengan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan basmalah. Kalau membaca hadis cukup basmalah saja. Dan kalau setelah membaca Al-Quran kita shodaqallahul azim, kalau habis baca hadis shodaqo rasuluhul karim. Apa? Shodaqo rasuluhul karim. Nah, membaca hadis tidak pakai tajwid, tidak pakai lagu, tidak seperti Al-Quran. Seperti itulah tadi membacanya. Nah, hadis ini kalau sudah di belakangnya seperti ini namanya periwayatan. Kalau periwayatannya Muslim, maka itu artinya hadisnya ranking kedua dari urutan dari atas. Jadi kalau kita mau urutkan secara ranking itu ya ada 7. Bisa diingat-ingat. Bumantia, coba diulangi. Bumantia, Bukhari 1, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Turmudi, Ibnu Majah, Ahmad. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mendapati baca di website, di WA, di browsing, di kitab atau di apa saja, Muslim ini urutannya setelah Bukhari. Jadi kalau Imam Bukhari dari 7 tadi urutan itu adalah hadis sahih semua, hadis yang benar, maka hadis ini adalah sahih urutan kedua dari ranking. Gitu ya. Nomornya dia punya kitab yang hadisnya itu ribuan jumlahnya. Jadi kalau kita lihat misalnya di sini ada nomor, ini kira-kira siapa yang tahu nomor berapa? Ini 1, pinter. Anak kecil aja udah bisa, apalagi bapaknya ya. Ini berapa nak? Ini berapa kira-kira? 6. Kalau ini sepertinya 3 deh nabrohnya. 3. 1 berarti 1631. 1631. Nah, jadi hadisnya itu jumlahnya ribuan. Nah, gitu ya. Inilah yang disebut mulai dari kola, ini namanya idza matal insanu, itu namanya matan. Apa? Matan. Matan itu artinya isinya hadis. Kalau yang ini namanya sanatnya, perawinya hadis. Jadi kalau kita tahu kemudian ditanya, mana hadisnya? Inilah hadisnya. Mana perawinya? Inilah perawinya. Dari mana sumber sanatnya? Dari Abu Hurairah. Nih. Nah, gitu ya.
ini ilmu hadis yang kita pelajari sedikit demi sedikit supaya kita bisa memahami. Baik, sekarang kita lihat terjemahannya. Apa sih terjemahannya dari hadis ini? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu artinya semoga Allah meridhoinya. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang manusia meninggal dunia, insan itu tadi, ya, maka terputuslah amalnya darinya kecuali 3 hal. Jadi dia sudah tidak lagi dicatat amal perbuatannya kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariah. Sedekah itu artinya apa saja yang dikeluarkan untuk diambil manfaatnya. Berupa apa saja? Bisa berupa makanan seperti yang selalu dihidangkan di sini, minuman, bisa dengan tenaga seperti tukang-tukang yang membangun masjid ini, bisa juga bekerja sebagai marbot. Berapa marbot di sini? 2. Nah, itu sama dengan itu. Bisa juga dengan pemikiran, arsitektur masjid, memberikan pemikiran tentang kegiatan, itu namanya sedekah. Dan jariah itu artinya pahalanya itu mengalir terus-menerus sampai nanti hari kiamat. Nah, jadi kalau adik-adik juga ingin membantu dengan kita ikut meramaikan kajian seperti ini, itu sudah kita sedekah tenaga, sedekah pemikiran, sedekah ide, mungkin punya ide yang menarik, gitu ya. Nah, jadi sedekah itu sifatnya umum, apa saja yang dikeluarkan untuk kemanfaatan dan kebaikan orang banyak. Yang kedua adalah ilmu yang dapat diambil manfaatnya. Jadi kalau seperti saya menyampaikan seperti ini, Bapak Ibu semuanya memahami dan mengamalkan, maka Bapak Ibu dapat pahala. Tapi saya pun dapat pahala karena Bapak Ibu mengamalkan, tanpa mengurangi pahala Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah enaknya kalau kita ketik subscribe, like, and share. Nah, gitu ya. Mengamalkan, setiap viewer yang melihat kita, setiap subscriber yang memberikan dukungan, setiap follower yang ikuti kita, itu semuanya mendapatkan pahalanya sampai nanti hari kiamat, tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya. Paham ya? Nah, yang ketiga, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kita ini walaupun sudah jadi orang tua, kita ini statusnya masih tetap anak dari orang tua kita. Benar? Baik orang tua itu masih ada maupun orang tua sudah tiada, tetap status kita sebagai anak. Makanya jangan lupa doakan orang tua. Gimana bunyi doanya? Bisa Mas, doanya Mas. Wali walidayah. Nah, ini berarti ciri-ciri anaknya soleh. Anaknya siapa kamu? Anaknya Pak Soleh bukan? Bukan ya. Jadi kalau yang terkenal mah anaknya Pak Soleh. Padahal kita semua ini juga anaknya anak yang soleh, walaupun bapak kita bukan namanya Pak Soleh ya. Nah, jadi anak ini soleh itu ambil dari kata ini, air yang jernih itu namanya air yang soleh. Solaha itu artinya sesuatu yang jernih, seperti kaca bening itu kaca yang soleh. Nah, diambil dari sifat itu, air yang jernih yang mengalir, maka anak yang pikirannya jernih, amalannya jernih, hatinya jernih, itulah namanya anak yang soleh. Ya, nah jadilah
soleh seperti air yang jernih, begitu maksudnya. Jadilah soleh seperti kaca yang bening. Nah, inilah caranya kita gimana menjadikan anak-anak kita ini anak yang soleh. Dari anak yang soleh itulah Pak, nanti kalau kita meninggal dunia, anak-anak kita itu yang nanti menolong kita dari doa-doanya yang dikabulkan oleh Allah. Nah, jadi 3 ini Pak, nanti kita kalau sebagai orang tua yang akan menolong kita. Sedekah yang kita udah keluarkan, ilmu yang sudah kita amalkan, dan anak soleh yang sudah kita didik. Ini investasi akhirat yang tidak akan bisa dicuri oleh orang lain, nggak bisa diakui oleh orang lain, dan tidak bisa diakuisisi oleh siapapun. Nah, gitu ya. Bagaimana jika kita tidak punya 3 hal ini? Sedekah tidak pernah, karena mungkin belum mampu bersedekah dengan harta. Mungkin ilmu juga kita ini terbatas, atau mungkin kita tidak dikaruniai anak. Kira-kira bisa nggak dengan amalan yang lain? Nah, mari kita lihat penjelasannya ya. Jadi faedahnya dari hadis ini kita biar tahu. Pertama adalah kalau orang sudah jadi mayit atau sudah tidak bernyawa lagi, memang itu sudah diangkat Pak, penanya itu ke langit. Artinya tidak ada yang sesuatu yang dituliskan lagi. Jadi kalau sudah meninggal kita ini prinsipnya tutup buku. Sama dengan kalau bulan Desember itu kan orang pada persiapan semua laporan kan, seluruh departemen, seluruh kementerian, seluruh instansi termasuk perbankan itu semua harus laporan tahunan kan. Habis itu bagaimana? Tutup buku, selesai. Nah, orang yang meninggal itu sama dengan laporan yang kemudian ada tutup bukunya. Gimana kemudian? Ya udah, kecuali amalan yang dia progresnya itu masih bisa terus dihitung. 3 hal tadi itu saja. Karena itu yang dikecualikan. Karena apa? Tingkat kemanfaatannya itu terus berjalan. Contoh, siapa yang menyumbang karpet ini? Ya kalau enggak mau menjawab ya memang orang ikhlas berarti ya. Biasanya nyumbangnya itu hamba Allah gitu kan ya. Nah, baiklah, anggap saja ini pokoknya yang nyumbang hamba Allah. Nah, hamba Allah itu ketika nyumbang karpet ini, dia berniat supaya karpet ini bermanfaat bagi orang yang sholat. Berarti setiap karpet ini dibuat untuk sholat, setiap orang yang sujud di karpet ini, maka pahalanya orang yang sholat tadi mengalir kepada hamba Allah tadi secara otomatis. Ya, roll over. Jadi dia tidak berhenti sampai nanti hari kiamat. Walaupun karpet ini nanti diganti oleh karpet yang baru. Biasanya ada orang yang nyumbang karpet kalau sudah diganti dia marah. Loh, karpetku aja diganti, aku wis tak kekno nang masjid. Aku iki ikhlas. Jadi ikhlas tapi ngomong ngono lho. Nah, kan gitulah. Kon ikhlas ah. Lalu ikhlas itu ya sudah, nggak usah dipikir, biar mau dipakai, ndak dipakai, misalnya mau disedekahkan ke masjid yang lain atau mau dipakai apapun, itu berarti sudah amalannya udah dicatat gitu loh. Ndak akan tergantung sama rusak atau tidak karpet ini. Dia sudah dihitung oleh Allah. Nah, gitu ya. Begitu pula ilmu. Maka kalau guru-guru itu sudah mengajarkan ilmu, ilmunya sudah disebarkan, dia nggak usah lagi ditarik-tarik kembali ilmunya itu, atau istilahnya orang Jawa itu diundat-undat. Nah, awak umbian kan wis tak ajari ya, kan ngono. Saiki kok gak gelem bales aku. Nah, jadi kita berarti itu masih minta balasan. Padahal orang yang ikhlas itu tidak meminta balasan dan tidak ingin dipuji, tidak ingin didengar, tidak ingin mendapatkan apapun dari pemberiannya. Nah, belajar kita untuk
menyampaikan ilmu seperti itu tanpa imbalan. Nah, jadi sebenarnya kita ini masih punya investasi jika kita memang betul-betul menjadi orang yang ikhlas ketika kita masih hidup. Kalau kita sudah meninggal, kita nggak bisa lagi ikhlas karena sudah tidak dicatat lagi, sudah tutup sudah. Nah, gitu ya. Inilah maka ada pengecualian amalan yang ditunjukkan dalil pengecualiannya. Dalil pengecualiannya yang tadi itu. Baik, sekarang yang kedua, di antara amalan yang sampai dan tidak terputus setelah wafat adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah tadi, ya. Ada juga nanti hadis yang lain tambahannya. Nah, ini hadis pengecualiannya ini. Ya, saya bacakan. Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasyarahu wa waladan sholihan tarakahu wa mushafan warathahu au masjidan banahu au baitan li ibnis sabili banahu au nahron ajrahu au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaqu min ba'di mautihi. Jadi ini hadis pengecualian seperti hadis yang di atas tadi, yang riwayat Muslim tadi. Apa itu maksudnya? Sesungguhnya di antara amalan dan kebaikan yang sampai kepada seorang mukmin selepas kematiannya adalah satu, ilmu yang diajarkan dan disebarkannya. Sudah ya, termasuk yang nomor 2 tadi sama. Yang kedua, anak soleh yang ditinggalkannya, sama dengan yang nomor 3. Nah, yang berbeda adalah yang ketiga, mushaf yang diwariskan. Nah, ada enggak hamba Allah yang suka memberi Al-Quran di sini? Itu sebanyak itu? Sama kitab-kitab itu? Pasti ada yang sedekah kan? Diketahui atau tidak ketahui orangnya, itu dalam masuk yang nomor 3, mushaf yang diwariskan. Saya lalu ingat ketika dahulu saya itu baru menikah. Karena saya sudah daftar haji sebelum menikah, maka ketika saya menikah, saya beritahu istri saya protes. Kenapa kita tidak hajinya bersama? Terus saya jawab, seandainya menikahnya dengan saya sudah dahulu, nah gitu kan, maka kita bisa haji bersama-sama. Jadi saya nadarnya itu sebelum saya menikah. Akhirnya untuk menghibur istri saya, baiklah, nanti Bapak janji Bapak akan wakafkan mushaf di Masjidil Haram, tapi Bapak nadarkan supaya nanti istri saya ini bisa naik haji. Jadi ketika itu saya tahun 2005 saya berangkat haji, salah satu mushaf yang ada di situ itu adalah mushaf yang saya nadarkan untuk istri saya berangkat. Ternyata Allah kabulkan 3 tahun kemudian. Tahun 2008 istri saya diberangkatkan dan akhirnya bisa haji juga. Nah, jadi amalan-amalan itu boleh Bapak Ibu dinadarkan. Jadi misalnya Bapak Ibu punya anak yang lagi sekarang ini menempuh untuk ujian. Bapak Ibu sampaikan kalau sedekah, ya Allah, aku sedekah ini untuk anakku, semoga kau berikan kemudahan. Nah, gitu itu boleh. Sama dengan dulu ketika Ashabul Kahfi yang jumlahnya 3 orang. Jadi Ashabul Kahfi itu ada 2 Bapak Ibu ya. Satu yang 7 orang dengan 1 ekor anjing, dan yang satu adalah yang 3 orang tanpa anjing. Tapi boleh nggak ngomong anjing ya saya ini? Ini bukan untuk apa itu berkata kotor, tapi saya emang nunjukkan memang betul-betul anjing. Soalnya saya sekarang diganti anjay, jadi anak-anak enggak tahu apa itu anjay ya. Ada binatang baru yang namanya anjay katanya. Ya, jadi ketika itu 3 orang ini bernazar karena apa Pak? Karena
eh, batunya itu tidak bisa dihindarkan ketika dia bernaung di waktu hujan. Masuk ke gua, ada batu yang menggelinding. Itulah kemudian mereka sulit, gimana caranya? Kita nggak bisa ini, batunya terlalu besar dan kita terlalu lemah, hanya 3 orang dan tidak bergerak sedikit. Nah, kemudian mereka itu punya amalan. Silakan kalau punya amalan masing-masing. Mereka mengatakan, dulu aku sebagai seorang juragan, mungkin seperti juragan 99 itu ini. Wah, gitu ya. Aku punya buruh yang tidak minta bayarannya, tapi bayarannya itu saya wujudkan unta dan kambing sampai beranak pinak banyak jumlahnya, sebanyak yang ada di padang pasir atau di padang rumput. Setelah itu datanglah dia meminta gajinya. Mana gajiku, mana bayaranku, mana upahku? Loh, upahmu sudah aku rupakan dalam bentuk kambing dan unta. Aku tidak minta kambing dan unta, aku minta bayaranku aja. Baiklah, diajaklah kemudian ke padang pasir, diajaklah ke padang rumput. Kau lihat unta sebanyak itu, kau lihat kambing sebanyak itu, itulah gajimu. Aku tidak mengambil sepeser pun. Ya Allah, kalau memang itu kau anggap amal soleh, tolong kau gerakkan batu ini. Nah, digerakkanlah Allah, tapi cuma sepertiga. Jadi itu sama dengan kalau kita mempunyai amalan, kita nadarkan untuk anak kita nadarkan untuk suami kita. Itu ya Bu ya. Sebagai istri kadang suami kita ini mungkin ya namanya mungkin kurang sayang sama istrinya. Ada nggak di sini yang suaminya kurang sayang sama istrinya? Ya, kalau sedekah nadarkan, ya Allah, aku bernadar mudah-mudahan suamiku semakin sayang kepadaku sebagai istri. Nah, tapi ojo rame-rame, Pak wingi tak nadarno sampean Pak ya. Nadarno apa itu? Ya pokoknya nggak jelek aja ya. Nah, nanti kalau punya istri juga kita punya suami, istri kita berikan amalan yang kira-kira kita berdoa pada Allah itu bisa memperkuat amalan kita. Nah, yang kedua, pemuda ini mengatakan, ya Allah, dulu aku punya seorang ibu yang tua renta, aku selalu masakkan daging dan aku seka dengan air panas. Aku ikhlas ya Allah, kalau memang kau jadikan itu amal soleh, tolong gerakkan lagi itu Pak, tapi masih belum bisa keluar. Dan yang ketiga ini, aku dulu pernah mau berzina, aku sudah bayar, tapi aku tidak melakukannya. Aku ikhlas memberikan itu ya Allah, dan kalau kau jadikan itu sebagai amal soleh, gerakkan. Akhirnya yang ketiga inilah digerakkan dan dia yang ketiga orang itu bisa keluar dari gua itu. Jadi kalau kita wakafkan mushaf di sebuah masjid, maka di Mekah dan Madinah itu banyak Pak masjid-masjid atau Quran-Quran yang diwakafkan ada tulisannya wakaf di situ, ada stempelnya. Jadi kalau itu sudah ditulis wakaf berarti Quran itu enggak boleh dibawa pulang. Ya. Artinya sudah diberikan kepada masjid. Nah, sama seperti ini. Dibaca di sini dan dikembalikan lagi ke tempatnya karena sudah diwakafkan. Nah, apalagi kalau itu proyek pemerintah sampai dikorupsi. Wah, itu dosanya berlipat-lipat. Karena itu semestinya untuk masjid-masjid misalnya disebarkan di Indonesia. Dulu memang pernah itu, di situ ditulisi ini proyek pemerintah. Jadi stempelnya ada, Qurannya itu, dan itu diberikan ke masjid-masjid. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Karena mungkin keterbatasan dana dan segala macam kebijakan, akhirnya masjid-masjid itu beli-beli sendiri. Kayak ini. Itu kan sebagian saya lihat itu dari Mekah itu. Ya kan? Nah, karena itu cetakannya cetakan Madinah itu. Nah, kalau yang Indonesia itu kelihatan CV di Ponorogo, nah gitu. Ya, mohon maaf saya tidak di-endorse soalnya ya. Terus yang keempat yang tidak disebutkan di hadis yang 3 tadi,
adalah masjid yang dibangunnya. Nah, kenapa orang-orang Saudi itu suka sekali kalau menyumbang masjid itu sendirian? Itu karena dia ingin dapatkan pahala ini. Di mana-mana kalau misalnya dia mau nyumbang, dia tidak mau sampai ada orang lain, dia mau sendirian. Itu biar tahu aja kita ya, oh sifatnya orang Saudi itu begitu. Sifatnya orang Timur Tengah itu kalau dia menyumbang sebuah masjid, ya dia sendirian. Kalau kita kan enggak, kadang kita batanya, kita semennya, ya kan, kita pasirnya, kan gitu ya. Mereka kan enggak, semua pokoknya kamu sediakan tanahnya saja, nanti aku yang bangun sendirian. Masya Allah, mungkin kita belum bisa seperti itu ya. Tapi ya seperti itulah. Seperti masjid yang di Solo, apa namanya? Masjid Zaid. Nah, itu sendirian. Masjid Dian Al-Mahri di Depok itu sendirian. Pokoknya orang-orang Timur Tengah dan Arab Saudi dan sekitarnya itu dia pingin punya sifat seperti yang nomor 4 ini, masjid yang dibangunnya. Sebenarnya kita ini juga dapat pahala walaupun tetap satu sak semen, itu ya dapat pahala gitu ya. Jadi jangan usah minder kalau kita itu hanya bisanya cuman satu sak semen. Yang kelima, rumah persinggahan bagi musafir yang dibangun. Nah, inilah maka di masjid-masjid itu kalau saya di luar kota itu selalu saya dipeseni sama takmirnya, Ustadz, nanti kalau kajian di Tuban, di Bojonegoro, di Lamongan, Ustadz jangan nginap di hotel. Terus saya tanya, memang kenapa? Ustadz, hotel-hotel itu bahaya kalau malam-malam. Kenapa? Ya ada orang yang kadang tok-tok, ditok-tok kamar kita, lalu dia tanya, you need a friend, katanya. Ya kan kita ngerti toh? Waduh, oh gitu ya. Nanti Ustaz enggak jadi pengajian kalau udah gitu. Makanya Ustaz nanti kami bangunkan di masjid, itu kami bikin apartemen. Jadi sampingnya masjid atau di atasnya masjid itu saya dibuatkan kamar khusus gitu loh. Satu bilik lah gitu ya. Yang di situ ya juga ada spring bednya, ada kulkasnya, ada kamar mandi dalam, seperti anak kos-kosan itulah. Tapi dibuat memang khusus untuk persinggahan ustadz yang di luar kota. Nah, beberapa masjid di Jawa Timur itu sudah seperti itu dan memang bagus-bagus. Nah, suatu saat nanti kalau ada dai nasional yang datang ke sini, siapa tahu suatu saat kita bisa bangunkan seperti itu, ya kan? Seperti kalau marbot itu kan di sini ya. Nah, jadi kalau saya juga kurang lebih gitu karena mereka mau mengamankan ustadz memang. Jadi kadang-kadang kalau tamu-tamu itu nggak tahu kalau itu ustadz itu. Sama juga Zainuddin MZ pernah ke Singapura, ke Malaysia itu ya begitu. Jadi ketika di Singapura itu didatangi oleh perempuan seperti itu, lalu dia tanya, you need a friend? Teman macam mana Enci katanya? Ya macam saya lah katanya. Apa maksudnya Enci katanya? Ya saya bisa memberikan pelayanan yang saya bisa katanya. Enci ini salah bilik agaknya nih. Memang kenapa? Saya ustadz pensyarah jemputan dari Indonesia. Lalu dia bilang, iya tuh orang Indonesia kalau datang ke Singapura itu yang dicari yang macam saya katanya. Masya Allah. Itulah kayak begitu kira-kira ya situasinya ya. Makanya ada hotel yang namanya Iblis. Ada ya? Oh ya, L-nya dihilangkan itu kan aslinya Iblis itu. Lalu Iblis ya. Nah mudah-mudahan kita bisa hati-hati. Makanya banyak sekarang hotel-hotel yang syariah. Itu karena perkaranya itu. 6. Sungai yang dialirkannya. Nah sungai yang dialirkannya ini kebanyakan para petani. Jadi ada irigasi yang sungai itu dialirkan ke sawah-sawah sehingga dia mengairi semua sawah. Tapi ada petani yang nakal. Hanya dialirkan ke sawahnya saja, ke sawahnya orang lain dibuntu sama dia, ditutup.
Ada yang namanya pintunya atau misalnya batasnya itu namanya galengan ya. Kalau kita berjalan gitu ya. Nah, galengan itulah yang kemudian dipakai oleh petani-petani itu untuk nembok, untuk nutup supaya aliran air itu tidak ke sawahnya orang lain. Nah, tapi kalau dia bisa mengalirkan aliran air itu ke semuanya sawah, dia akan dapatkan pahalanya. Gitu ya. Sama dengan kalau ada bangunan itu Pak, zamannya pengukuran. Misalnya kita dapat awal tuh ukurannya itu tipe 70 ya. Tapi begitu diukur Pak, menyusut itu ukuran kita. Bapak Ibu kalau yang punya rumah, punya tanah itu kan kadang gitu ya. Kalau 1 senti Pak di ujung, itu nanti kalau ditarik bisa 1 meter. Nah, seperti itulah. Inilah kalau kita sesuai dengan ukuran. Nah, yang ketujuh, sedekah yang dikeluarkan dari hartanya ketika ia masih sehat dan hidup. Jadi di sini ini ditekankan waktu sehat dan hidup. Kenapa kira-kira kok begitu Bapak Ibu? Orang sedekah itu kalau lagi sehat, itu pikirannya kan masih seger. Kalau sakit kan enggak. Dia karena kan dia tidak seimbang pikirannya kalau waktu sakit itu. Beda, orang sedekah waktu sehat dengan sedekah waktu sakit itu beda. Nah, disinilah maka tekanannya fi hayatihi. Jadi kalau kita pas posisi normal gitu kita sedekah, oh berarti ki waras wong iki gitu. Tapi nek loro, oh kate mati wong iki gitu. Makin malah ngono pikirane kan. Kon kenapa sih kok sedekah kate mati kon kira-kira ya. Jadi itu beda. Itu namanya under pressure, dalam tekanan. Sedekah yang dalam tekanan itu beda dengan sedekah yang dalam kondisi normal. Tetapi dua-duanya tetap akan mendapatkan pahala. Nah, yang kedua adalah posisi hidup. Memang ada pendapat orang lain yang mengatakan, Pak kalau saya niatkan untuk yang meninggal gimana Pak ya? Ya kita memang meniatkan begitu. Tetapi kan hak prerogatif Allah untuk menerimanya. Karena yang hidup itu sebenarnya untuk mendorong kita ketika kita itu mumpung masih hidup gitu maksudnya. Maka ini akan sampai kepadanya setelah ia wafat. Nah gitu ya. Jadi tekanannya di sini dalam hadis ini adalah bagaimana kita itu mumpung masih hidup, ayo kita memperbanyak sedekah. Itu maksudnya. Nah berikutnya, doa anak yang saleh bermanfaat bagi kedua orang tuanya setelah wafatnya. Jadi sebenarnya ketika anak itu masih hidup dan kita juga masih hidup, itu bermanfaat. Tapi begitu bapak ibunya itu sudah wafat, dia akan justru hanya menggantungkan dari doa anak-anak yang soleh tadi. Maka inilah pentingnya kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Nanti bapak ibu kalau ada yang belum dapat filenya ini nanti saya kirimkan, boleh kalau mungkin ada yang menginginkan ya. Yang keempat adalah kesalehan dan keistiqomahan anak serta upaya mendidik di atasnya memiliki urgensi yang sangat besar. Inilah Bu, begitu nanti kita punya anak yang soleh, investasi yang paling berharga adalah itu dibandingkan bangunan rumah kita yang akan hancur, dibandingkan harta kita mungkin yang nanti akan habis ya, dari apapun misalnya, kecuali anak kita yang saleh tadi. Dan doa anak kepada orang tuanya memiliki keutamaan yang besar. Jadi inilah pentingnya doa anak-anak kita itu kita tanamkan dan kita bekali anak-anak kita supaya anak-anak kita bisa mendoakan kita sebagai orang tuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin dari penjelasan ini karena Isya itu jam 19 ya. Ya, mungkin ada waktu beberapa menit ada yang bertanya atau supaya kita bisa berinteraksi dari apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan, saya persilahkan. Siapa tahu ada hal-hal yang mungkin tidak paham atau mungkin ada informasi lain yang diterima sehingga tampak bertentangan, atau mungkin kita juga ada sesuatu yang perlu kita mantapkan kembali. Saya persilahkan. Ada mungkin? Monggo Bapak.
Silakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang di atas ya. Yang di atas. Ditambah ini ya, 7 poin ya. Ya. Doa anak soleh, ya. Betul, doa, benar. Sedekah yang meninggal, betul, ya. Ya, enggak apa-apa, nggih. Ya, baik. Cukup itu aja? Enggak ada yang lain yang meragukan? Betul. Ya, betul almarhum. Ya, apalagi kita punya orang tua yang sudah lama wafat ya, dan kita mungkin ingin berbakti pada orang tua. Ya, baik. Pertama begini. Suatu hari ada sahabat yang ingin berbakti sama orang tua. Berkatalah kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dulu ibuku waktu masih hidup, beliau ingin naik haji. Bagaimana ya Rasul aku sebagai anaknya?" Terus Rasulullah tanya balik, "Jika ibumu punya hutang, kemudian ibumu belum bisa membayarnya, engkau sebagai anaknya mau nggak melunasi hutangnya?" Lalu dia jawab, "Mau ya Rasul." "Baiklah kalau begitu, hajilah untuk dirimu dulu, setelah itu hajikan untuk ibumu." Nah, salah satu pemahaman dari hadis ini mengatakan bahwa kalau memang orang tua kita dulu itu senang beribadah dan kemudian anaknya ingin supaya ibadahnya itu tetap dia mendapatkan pahala, maka boleh anaknya ini kemudian bersedekah atas nama ibunya, sebagaimana anaknya itu naik haji untuk menghajikan ibunya yang dulu ibunya ingin berangkat haji tapi keburu meninggal. Nah, adapun pendapat-pendapat yang lain memang berbeda. Ada yang mengatakan kalau itu anak kandungnya, anak kandung itu kan memang ada hubungan darah ya sama orang tuanya. Maka sesungguhnya anak yang melakukan sholat seperti panjenengan sholat sekarang ini, otomatis sebenarnya karena panjenengan tadi mendoakan orang tua pada waktu kita habis sholat, misalnya Allahumma fidi wali walidayya, itu pahalanya langsung ditransfer ke rekening ibu. Nah, tanpa panjenengan meniatkan pun itu sudah otomatis. Nah, inilah yang kemudian beda pemahaman dikit aja. Ada yang memang harus meniatkan itu, tapi ada yang tidak perlu meniatkan, tapi itu langsung otomatis kepada pahala ibu kita yang sudah wafat. Itulah enaknya kalau kita punya orang tua dan kita punya anak, transferable-nya itu loh, otomatis. Nah, gitu. Sebagaimana yang dikatakan ini tadi. Karena itu sudah termasuk pengecualian yang tadi. Jadi boleh anaknya itu kemudian kalau kita sedekah ini untuk ibu saya, otomatis sudah akan bisa masuk ke rekening almarhumah. Itu Pak ya. Nah, itulah Islam tuh enaknya di situ. Kalau jadi orang Islam tuh beda hitung-hitungannya sama orang yang beragama lain, beda. Nah, mudah-mudahan ini menjadikan ladang amal bagi kita sebagai anak, supaya kita mengamalkan sesuatu dan selalu ingat sama orang tua. Itu Pak ya. Oke, baik. Ada yang lain mungkin? Bapak mau tanya? Monggo. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang misalnya kira-kira itu meragukan, apalagi kita kan sering baca WA itu ya. WA itu kan bisa perang ya.
antar satu pendapat dengan pendapat yang lain. Padahal sebenarnya itu bisa dikompromikan. Nah, ada juga memang orang-orang yang sering bersedekah itu langsung mengatasnamakan orang tuanya. Ini ya untuk bapak saya, ini ya untuk. Ya udah terima aja. Kita kan masjid ini cuma menerima sedekah dari siapapun kan? Nanti Allah yang hakikatnya akan menilai sendiri. Sebenarnya begitu. Kita sebenarnya tidak punya hak untuk menahan sedekah seseorang karena mungkin beda keyakinan sama kita. Kadang ada orang yang katakan, ya nggak bisa Pak untuk orang yang meninggal. Itu kan yang meninggal yang punya catatan sendiri. Kita yang hidup juga punya catatan. Akhirnya bertengkar. Karena bertengkar tidak jadi sedekah. Terus aku tak neng masjid liwais ngono male. Padahal kan maunya nggak begitu. Jadi kita itu tidak usahlah menolak-nolak sedekah dari orang. Sudahlah terima saja karena masjid ini juga untuk banyak orang. Heterogen. Nah karena heterogen berarti pendapatnya kan bisa saja. Mungkin yang satu pakai madhab Hanafi, yang satu pakai madhab Hambali, yang satu pakai madhab Maliki, satu madhab Syafi'i. Tapi kan semuanya punya alasan. Jadi kalau karena memang punya alasan, nanti pertanggungjawabannya ya kepada Allah. Ya sudah, nanti Allah yang akan menerimanya. Kita tidak berhak untuk menjustifikasi amalan seseorang. Nah, gitu ya. Jadi begitu caranya. Jadi kalau di sini misalnya, Pak, ini ya mohon takmir menerima ini untuk ayah saya, untuk ibu saya. Ya sudah, terima saja. Nanti kita tinggal mengadministrasikan terima kasih ya atas sedekahnya atas nama almarhum almarhumah. Selesai. Nah, nanti urusannya Allah akan menilai bagaimana, itu kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita memahami hadisnya sudah ada seperti ini. Nah, ada juga yang mengatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Gitu kan? Tadi imam kita baca gitu kan? Kalau orang berbuat baik, maka dia akan mendapatkan kebaikannya itu. Dia akan melihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat salah, dia juga akan mendapatkan kesalahannya. Setiap orang memang begitu. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Sopo sing nandur bakal manen. Nah, itu memang. Nah, secara umum seperti itu. Tapi kalau sudah ada pengecualian begini, maka pengecualian inilah yang kita fahami berbeda dengan tadi dalilnya yang sifatnya umum. Jadi dalil umumnya tadi seperti itu, dalil khususnya seperti ini. Itulah pentingnya kita harus banyak-banyak membaca hadis supaya ada keterangan-keterangan yang tambahan bagi kita. Nah gitu ya, karena sudah imsak. Ini kalau sudah suaranya bunyi kan imsak ini berarti kan. Mudah-mudahan bermanfaat. Itulah Bapak Ibu hikmahnya. Semakin kita membaca hadis, semakin banyak yang ternyata belum kita ketahui. Semakin kita belajar agama, semakin banyak yang belum kita pelajari. Semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Dalam bahasa Indonesianya, ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Semoga kita bisa membuahkan hasil dan menghasilkan buah dari ilmu yang kita amalkan ini, dan kita semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari amalan kita masing-masing. Semoga orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah tiada, kita mampu berbakti sebagai anak yang soleh. Air telaga warnanya biru tempat mandi si anak dara, kalaulah ada kata keliru jangan simpan di dalam dada. Wallahu a'lam bishawab. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.